Terus sekarang si Bopeng nih ujuk-ujuk ya katanya, aku mau lebih kalem sekarang. Kenapa lu udah ditegur sama circle lu? Udah ditegur sama circle lu. Makanya lu itu jangan oversight. Ditegur kan lu. Giliran lu ngebully orang, ngantam, nyocos. Terus giliran dibales, nangis. Bopeng. Denger tuh kata circle lu. Ya, kata circle lu jangan sampai gua juga bongkar circle lu dengan kelakuannya. Paham lu, kalau gua mah nggak ada tading aling-aling, entah itu pemuka agama kek, entah itu owner apa pemilik pabrik kek, entah itu setan ijo kek. Kalau gua lagi kumat nih ya, gua nggak punya kepentingan, gua bongkar semua. Paham lo, Mandul Bopeng? Sukan NA si Samira, sangat mustahil gitu. Itu Mister Z. Ya. Oke, ini ada tappingan dari Villa Sandra. Tapi kenapa? Tunggu dulu. Tapi kenapa BPOM tidak menegur Bopeng yang sampai sekarang tetap mereview? Nah, kalau tetap mereview artinya masih tetap. Kalau dia berhenti mereview artinya sembuh. Oke ya? Sembuh ya sudah. 11 tahun 2025 sudah mengatur itu semua, urut-urutannya sudah jelas. Masyarakat apabila menemukan terkait dengan kosmetik ini yang beredar kosmetik, lapornya ke Badan POM, bukan kemana-mana teman-teman, bukan kemana-mana. Oke, itu saja. Silakan Mr. Blind, langsung cancel. Oke, ini kedengeran ya, jelas ya? Jelas kencang banget. Makan apa tadi ini kok kencang banget nih? Enggak. Nah, jadi berdasarkan tadi yang sudah kita ulas bersama, bahwasanya ada peraturan yang mengatur tentang pelibatan masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi maupun olahan pangan. Ya, jadi tidak serta-merta mengatasnamakan masyarakat lalu bisa seenaknya mereview atau menyampaikan informasi yang sifatnya justru membuat persaingan di bidang usaha skincare ini jadi tidak sehat. Bahkan ada upaya-upaya yang cenderung itu untuk menjatuhkan kompetitor. Nah, Oke, Mr. Blind. ya. Sebelum ke sana Mr. Blind. Sebelum ke sana ya Mr. Blind ya. Ya. Ini kan ada peraturannya sudah dibacakan. Oke. Peran sertanya masyarakat seperti apa? Harusnya kemana laporannya kan Mr. Blind? Betul. Oke. Kalau sudah ada aturan Yang pertama. Makanya kami di sini menginisiasi atau berinisiatif untuk melaporkan perbuatan oknum ini ya yang melakukan review-review ini untuk ditertibkan oleh BPOM. Ya. Karena dari apa yang sudah dibacakan, kemudian kita sandarkan peraturan ini kepada perbuatan yang bersangkutan, sudah jelas-jelas semuanya melanggar. Ya kan? Makanya kita laporkan, kita sampaikan kepada Kepala BPOM bahwasanya Pak, peraturan ini harus ditegakkan. Harus ada pelarangan mutlak terhadap yang bersangkutan ini, si Samira ini. Karena bukan hanya bukan hanya membuat gaduh, tapi justru memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke, Mr. Blind tahan dulu Mr. Blind. Ini ada yang bagus sekali Mr. Blind. Ini habis Dr. Richard, ini Rosalin ya, halo Rosalin. Habis Dr. Richard dilaporin Bopeng, Miss Gosip lagi. Nih percayalah tidak. Kenapa saya katakan tidak? Gak ada duitnya gosip. Yang dilaporin itu
yang dilaporin itu yang wow dulu. Kalau dia ngelaporin kalau misgosip, berarti dia setara itu. Ini Rosalin, paham betul lah. Kamu paham betul. Tidak, kenapa? Karena hitung-hitungannya itu flexing dulu. Iya, Pokoknya yang betul. itu deh. Pokoknya saya Apa tambahin aja. juga ya, Mr. Z. Kalau saya jadi Miss Gosip nih, dilaporin sama si Samira, yang dia aja udah tersangka 2 di laporan polisi, dia nggak datang dan dia mangkir terus dipanggil. Saya nggak usah datang ke kantor polisi, mau apa? Repot-repot memproses laporan yang nggak jelas. Si Samira aja dulu yang udah tersangka, tindak silakan. Kalau kita lihat pasal yang dilaporkan si Samira ini ke DRL dan pasal yang dilaporkan DRL ke Samira, hampir sama kok. Coba deh, Mr. Z. Nih, saya juga bertanya ya sama Mr. Z ya. Menurut saya sih ya hampir sama. Itu. Kalau saya ingin menambahkan begini. Ini menyikapi yang sedang marak di media sosial atau di komal-komal TikTok ya. Maaf dipotong. Ada Dokter Andreas tuh. Udah pakai akun kecil. Baik. Dokter Andreas. Tuh. Kalau nggak salah nih ya, Mr. Z ya, undang-undang yang dilaporin sama Samira ke DRL, bukan Samira sih, lawyernya ya, itu nomor 8 tahun 99. Samira itu undang-undang nomor 9, ancaman pidananya sama-sama 5 tahun. Samira itu harusnya ditahan juga di Jaksel. Sama, DRL harusnya polisi itu repot-repot, kemarin kalau nggak salah itu ada kasus White Rabbit atau apa tuh, yang sama-sama dijadikan tersangka. Nah itu, ini harusnya sama-sama saling lapor, sama-sama pasalnya bisa ditahan, harusnya Samira ditahan juga, itu baru adil. Jadi jangan Samira keluar-keluar ngelaporin Miss Gosip. Satu, benar, Miss Gosip itu nggak ada duitnya, miskin, kata Samira kan. Kedua, ngapain polisi mau proses laporan si Samira? Yang Samira sendiri sudah 2 tersangka di Medan dan di Jaksel deket. Apa kurang kerjaan atau apa gitu. Jangan mencederai masyarakat yang butuh keadilan juga. Nah, gitu nggak, Mr. Z? Iya, benar-benar. Saya ucapkan selamat datang dulu ya. Ini ada Dr. Andreas. Dr. Andreas, selamat malam Dr. Andreas. Malam dong. Baru bisa naik tadi Banyak pasien ya? padahal tadi dipakai live Kak itu akunnya. Padahal tadi itu aku penasaran banget sama pembahasan peraturan di POM 16 tahun 2025. Suaranya tenggelam ya, Dokter Andreas? Apa saya aja yang denger yang jauh? Emang Tenggelam ya? Tenggelam. Kekecilan ya? Ini mendingan. Nah, ini mendingan. Mungkin lagi. Nah, Ya kan, Dokter tadi saya... Dokter Andreas dulu. Iya, udah, ayo. Gimana? Iya, silakan disuarakan, diulangi lagi, tadi tenggelam suaranya. Sinyalnya. Oh, sinyalmu merah. Sinyal. Oh, Oke, Mr. D. Lagi rame kayak. Dok, Kurang kenceng ya suaranya. udah. Oke. Gimana tadi ininya pembahasan yang peraturan di POM nomor 16 2025-nya? udah selesai. Udah ini ada ya. Udah selesai. Udah clear. Kesimpulannya, Cuman Udah. ada ini sih, ada sedikit ini ya perdebatan, bukan debat lah ya kita bilang.
diskusi sama Dedi ya. Sebelumnya kan kemarin kita diskusi ringan lah di komalnya Dedi. Semalam kalau nggak salah malam jam 12-an malam gitu, tentang peraturan BPOM 16 2025, di mana Dedi mengatakan ya dia setuju dengan perbuatan Doktip begitu. Dia setuju bahwasanya siapapun bisa mereview gitu, karena memang itulah aturan yang ada dan berlaku. Nah di situ aku coba ngasih pandangan ya, karena bolak-balik itu terus itu tuh melulu yang diputar-putar, tapi akhirnya karena agak sedikit ini gimana sih gitu kan, aku naik, aku tanyakan langsung sama si Dedi. Sebenarnya Dad, coba dalam aturan itu dibaca secara keseluruhan yang pertama. Nah dia bolak-balik nih, dia bilang begini bilang begitu sampai akhirnya dia bilang begini. Nah di situ ada nggak dok di situ aturannya ketika kita mereview tidak sesuai apa segala macam, eh, kita melaporkan tuh ke siapa yang pelakunya. Iya ada. Nah sanksinya apa ya? Sanksinya sesuai dengan perundang-undangan. Jadi disesuaikan konten dia itu isinya apa dulu, fitnah kah atau apakah, atau masuk ke undang-undang kesehatan kah, harus dilihat dulu. Nggak bisa ya kita menyimpulkan. Tapi dari semua itu kita nggak usah ke sanksinya dulu nih, aku bilang gitu. Tapi baca dulu secara keseluruhan. Biasanya aturan BPOM nomor 16 tahun 2025 itu yang peran masyarakat di situ adalah di mana BPOM rilis dulu, karena dia punya wewenang untuk memberikan berita itu, oh ini produk yang sudah ditarik NA-nya, ini produk yang mengandung bahan berbahaya. Ini dia preskon dulu atau press release dulu, baru kita menyebarkan. Itu peran masyarakat. Bukan dia yang mereview, mengambil, karena itu data tidak valid. Gue bilang begitu, data tidak valid, nggak bisa. Yang valid itu adalah data dari si BPOM, karena dia yang penilaiannya objektif, karena dia badan yang sudah ditunjuk, cuman dia yang bisa melakukan review tersebut. Dari hasil press release-nya baru kita yang menyebarkan sebagai influencer. Nah, kalaupun kita mau mereview, bukan harus melihat norma-normanya, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, itu harus dilihat. Nggak bisa langsung ke sanksinya. Nah, dia bilang begini, aku di Indonesia tuh negara hukum, dia bilang begitu. Jadi kalau negara hukum itu kita landasannya hukum bukan norma. Ingat ya Didi, aku bilang begitu. Kita dari norma itulah kita bisa melihat seseorang itu rentan dengan hukuman, karena dia tidak menjunjung tinggi norma itu. Jadi norma dulu baru ke hukum. Norma aku bilang begitu, enggak dong. Dia balik lagi, dia bolak-balik. Nah terus akhirnya dia bilang begini, dokter lihat nggak? Coba dokter lihat ya, kita diskusi dok. Nah kalau misalnya ini masuk ke dalam, misalnya si dokter ini mereview, berarti datanya tidak valid apa segala macam, produk tersebut tidak tidak benar lah informasinya, itu masuk ke mana? Ya maybe bisa undang-undang ITE, mungkin berita bohong, hoax, atau informasi atau fitnah dan segala macam lah, kita maybe seperti itu. Ya masuknya kemana tuh dok? Delik aduan. Berarti si pemilik produk dok bisa jadi, tapi bisa juga BPOM-nya. Kenapa? Karena kan BPOM-nya yang di India. Ya kan? Itu kan NA-nya yang sudah terverifikasi BPOM-nya. Jadi nggak bisa serta-merta semua itu disatukan, disamakan gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi kita nggak bisa juga menormalisasi gitu loh. Dok, biar pembicaraan ini mengarah dok, saya bacakan dulu, nanti kita terjemahkan ya dok, boleh? Boleh. Oke. Nih saya bacakan dulu, siapapun teman-teman di luar sana dengerin saja dulu ini. Dan tadi kan laporan nih, laporan itu kemana nih bunyinya? Di pasal 3 peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025.
Aku bacakan dengan setulus-tulusnya tuh. Pasal 3 ayat 1. Pemberian informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 tadi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 2 ayat 5